itu kalau dia lebih kecil dari 0,2 mm sama. Ya kurang lebih padanannya seperti itu beberapa buku. Ya, jadi kita udah nggak mungkin bisa mengukur itu ya kan, kecuali dengan ukuran lubang ayakan. Jadi harus diingat, jadi screening batasannya di atas atau lebih besar dari 20 mesh, classifying di bawah 20 mesh ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan. Nah, ini proses screening. Nah, ini classifier berarti alatnya classifier, prosesnya classifying ya. Jadi alatnya classifier ya, seperti itu. Nah, ada di lab itu salah satu jenis classifying juga adalah slice box itu ya. Yang kotak itu. Sebenarnya mau bikin yang ini tapi mahal ya. Jadi yang paling murah itu slice box. Itu juga proses klasifikasi. Nah, Intan ya yang ada di mana? Di Kalimantan Selatan itu juga pakai slice box seperti itu ya, yang tambang rakyat itu. Itu tinggal dikasih dasar biasanya berupa karpet, handuk ya, kalau namanya juga pekerja tambang rakyat ya, seperti itu. Jadi proses klasifikasi. Kalau ini screening, nah ini tergantung dari apa namanya jenisnya. Ada yang diam, ya, ada juga yang bergerak, dinamik, ya, dinamis. Nah, tulisannya dinamik. Itu tadi, jadi bisa kita bedakan diam dengan bergerak. Nah, bergerak juga ada yang naik turun, ya, kemudian maju mundur, kemudian juga ada yang berputar, ya, reciprocating, ada juga yang naik turunnya itu seperti ayakan apa ya, yang duduk itu yang ada di lab, nah seperti itu. Nah ini alat penggetarnya. Kemudian kalau berdasarkan tata letaknya, ada yang lurus, ya, horizontal, ada yang miring. Kalau yang miring itu kita namanya incline, ya, seperti itu, inclined. Nah ini kalau berdasarkan jumlah decknya, maka ada single deck. Jadi kalau single deck itu hanya satu ayakannya, kita asumsikan itu, maka produknya akan berapa kalau satu ayakan? Kalau satu ayakan produknya berapa? Ayo, tadi kan sudah ada tuh di diagram alir. Kalau satu ayakan produknya berapa? Dua. Ya, dua. Kalau satu ya dua. Berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Dua, Pak. Ya, dua, betul. Nah, jadi yang di atas itu namanya oversize, yang di bawah undersize. Nah, ini kalau dua ayakan. Kalau dua deck, dua ayakan berapa produknya? 3, Pak. 3. Nah, kalau ini 3 deck. Ya kan? 1, 2, 3. Berapa ini? Kalau 3 deck berapa produknya? 4, Pak. 4. Mudah ya. Nah, jadi paling atas 1, di sini 1, 2, paling bawah 3. Seperti itu. Maka penulisannya nanti adalah paling atas itu plus ya. Nah, plus kalau kita pakai ukuran berapa ya? Kemudian udah dibaca belum nih ya, tugas baca ya. Harusnya di Mektan juga sudah ya. Nah ini ya, jadi kalau kita punya, ini contoh ayakannya dia ada plus 28 ya kan. Ini contoh 2 deck. Nah, 2 deck maka produknya 3 kan, 2 ayakan. Ini dia pakai ukuran 28 mesh, maka yang paling atas tadi jadi plus ya, artinya oversize. Kemudian yang di tengah, yang di antaranya ya kan, karena dia lolos dari ayakan 28 tapi tertahan di ayakan 35. Jadi minus 28 plus 35 seperti itu. Ini bukan satu ukuran namanya, tapi satu fraksi ukuran. Ya. Jadi ada ukuran 29-nya sampai 35 kan seperti itu. Ya. Paham ya, harusnya sudah paham. Nah, yang deck yang kedua 35 ya, seperti itu. Jadi ini produk dari dua ayakan. Kalau 3 ayakan ya berapa ukuran ayakan ketiga? Ya pasti produknya akan 4 kan, seperti itu ya. Jadi N plus 1. Ada yang tanyakan? Jadi tinggal dibaca ya, mudah saja. Bisa ditanya. Suaranya seperti robot ya.
Halo, siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada? Tidak ada? Nggak jelas ya. Suaranya nggak jelas. Dicatkan aja, dicat ya. Suara Bapak masih jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Itu ada suara siapa ya yang kayak robot itu ya? Tolong di anu aja dicat aja pertanyaannya ya karena suaranya nggak jelas. Oke. Yang lain bagus kok ya. Nah ini bisa dibaca ya nanti apa yang tidak mengerti silakan ditanyakan ya. Kita harus mahasiswanya aktif juga. Nah, sekarang Bapak, nah ini yang kita maksud tadi Bapak maksud. Jadi ini satu ayakan ya kan, katakan tadi ukuran 28, maka ini umpan ya kan, umpan. Yang besar ini adalah kita kemarin sudah ya, material balance. Yang F ini hubungannya dengan kadar. Jadi kalau kita umpankan ke produk dari crusher, dari mill ya, dari grinding mill itu, lalu kita pisahkan berdasarkan ukuran, ini satu ayakan, maka yang A ini kita namanya oversize, kan seperti itu. Yang lolos ini namanya undersize, ya seperti itu. Jadi di sini plus, di sini minus. Jadi ayakan 28 tadi, maka produk oversize-nya plus 28. Ya, yang undersize maka produknya min 28 ya seperti itu. Nah, ya. Nah, ini kemudian untuk yang nanti bisa dibaca mudah saja Bapak rasa, efisiensi dan seterusnya. Nah, kemudian ini nanti kita bahas nanti ya, itu tentang sizing. Nah, tapi ada satu yang istilah di classifier biar nggak bingung ya. Oh, ini Bapak buatnya. Di classifier itu ada suatu istilah, jadi bukan oversize dan undersize, tapi kebalikannya ya. Nah, kalau di classifier maka produk yang kasar itu namanya underflow, ya seperti itu. Nah, ya kan, yang kasar underflow, yang halus overflow. Nah, upperflow. Jadi kebalikan ya. Kalau di screening oversize itu kasar, nah, kalau di classifying maka yang kasar itu underflow. Nah, itu yang harus dipahami ya seperti itu. Nah, notasinya sama ya, plus minus tadi. Jadi kalau underflow itu biasanya disingkat di buku-buku itu UF, maka itu plus. Nah, itu tadi. Tapi dia nyebutnya nggak sebagai ukuran, umumnya adalah kasar dan halus. Jadi upperflow itu adalah ukuran produk classifier yang berukuran kasar. Nah, dia akan muncul di suatu fluida yang upperflow. Nah, itu tadi. Sebagai contoh apa? Kalau kita punya kolam pengendap, maka yang slime itu akan mengendap. Nah, maka itu kita asumsikan dia underflow. Underflow ya, seperti itu karena akan dia berada di dasar dari deck kita. Contohnya di lab itu ya. Nah, yang lolos dari alat itu jadi keluar menuju ke mana kolam pengendap, ke sungai itu namanya upperflow, itu butirannya kasar. Jadi seperti itu ya yang harus dipahami. Ini Bapak ganti dulu. Dan yang lain, ya, Bapak stop dulu. Kalau ada yang menanyakan langsung ya. Bisa di chat juga boleh kalau memang itu pertanyaan. Jangan lupa absen di mouse ya. Untuk yang ukuran tadi harusnya di Mektan juga sudah ya, tapi tadi di di slide yang tadi juga ada ya kan, di PDF itu sudah Bapak share di grup. Nah, itu bisa dibaca tentang konversi ukuran tadi itu, kalau dia mesh, sekian mesh dalam milimeter berapa, dalam mikron berapa ya. Ini Bapak belum lengkap ya. Kita langsung ke grinding ya. Kita grinding dengan sizing dalam suatu ini juga sudah ya.
Ini jangan lupa gitu ya, produk dari yang diinginkan, produk akhir kita pada dasarnya adalah konsentrat. Ya. Middling ini ya suatu produk dari PBG kita juga, tapi middling ini juga berupa konsentrat, tapi dengan kadar yang rendah, kan seperti itu. Ya. Konsentrat tentunya kadar yang tinggi yang kita inginkan. Ya, middling juga sama ya, mengandung mineral berharga. Di sini juga mengandung mineral berharga, tapi kebanyakan adalah tailingnya atau sisanya tadi ya, mineral yang tidak berharga. Kan seperti itu ya, itu tadi. Nah, ini yang kita inginkan dalam suatu pengolahan, maka kita menginginkan suatu produk ya kan, produk yang kita jual kan seperti itu. Nah, ini penanganan produknya seperti apa yang harus kita pahami. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas sedikit, yaitu tentang open circuit dan closed circuit ya, atau circuit juga boleh. Nah, ini kalau seperti ini maka ini adalah closed circuit ya. Nah, ini kalau ini ada bypass, ini bukan closed circuit ya. Ini adalah jadi di sini ada suatu ayakan diam fix ya, ayakan diam yang kita namakan grizzly ya, seperti itu. Nah, grizzly itu ada yang diam juga, ada yang bergetar. Nah, jadi untuk menghindari over crushing ya, di ukuran yang sudah halus dari tambang ya kan, mungkin hasil peledakan dan seterusnya, maka yang produknya sudah lebih kecil dari bukaan produk crusher itu langsung kita screen, jadi tidak perlu kita hancurkan lagi tadi. Jadi ini fungsi dari grizzly di sana ya, atau ada beberapa buku mengatakan sebagai fresh grain ya, scalping screen ya, seperti itu. Jadi sebagai untuk menghindari over crushing ya, seperti itu. Nah, ini masih open ya ke sini. Nah, kemudian dari screen akan menghasilkan produk yang undersize ya kan, undersize ingin kita haluskan lagi, kita grinding. Nah, ini akan menghasilkan produk tadi ya, produk sesuai dengan hasil grinding. Nah, itu kan tentunya masih bergabung ya kan, antara yang halus, sedang, kasar. Nah, lalu ini ukurannya karena cukup halus ya, berupa slime, maka kita classifying alatnya. Ya, ini ada yang menyebutnya classifying, ada yang menyebutnya classification, sama saja ya, seperti itu. Yang penting alatnya sama, adalah classifier. Jadi alatnya sama, classifier. Nah, produk klasifikasi tadi kita ada dua ya kan, yang positif atau yang ini yang overflow. Nah, yang overflow ya kan, yang overflow ini kita kembalikan untuk digerus ulang. Maka ini yang kita namakan sebagai tidak continue ya, itu tadi yang kemarin. Jadi F plus J ditambah akumulasi. Kan kalau jam kedua maka akan bertambah lagi, jam ketiga seperti itu. Jadi kapan batas dari steady shape dari ini itu bisa kita hitung. Ya, nah ini kelas yang ukuran yang halus ya kan, yang slide tadi. Nah, ini kita pisahkan lagi dengan proses konsentrasi ini nanti setelah UTS kita nanti ya, seperti itu. Nah, ini akan kita dapatkan konsentrat tadi. Middling ya ada, middling tadi termasuk konsentrat ya, cuma middling itu kalau kita hitung secara kadar dia mempunyai kadar yang lebih rendah dari konsentrat, tapi kan tetap kita jadikan satu ya, seperti itu. Sebenarnya middling itu hanya untuk bahasan kita memperoleh suatu derajat vibrasi ya, seperti itu. Kalau kita sudah tahu middling itu kurang atau jumlahnya besar secara recovery, tapi kadarnya rendah, ya tentunya harusnya kita gerus lagi saja di sini ya, secara optimal kan, seperti itu, sehingga kita menghasilkan middling seperti itu ya, seperti itu. Ada yang menanyakan? Jadi yang kedua ini yang closed circuit ya, kita lihat tanda panahnya. Ini bukan closed circuit, ini hanya overpass dari suatu ore yang sudah halus ya. Jadi tidak perlu kita hancurkan dengan thruster lagi ya, seperti itu. Itu tujuan dari
over crushing ya seperti ini. Di sini juga ada over grinding kalau mau ya, tapi ini tidak ada ya sebagai contoh. Ini contohnya yang lain juga ya dari suatu proses tadi ini sudah prekonsentrasi, tapi ya menghasilkan. Jadi prekonsentrasi itu bisa pencucian awal ya, kemudian ada pencucian bukan pencucian ya, proses konsentrasi kedua seperti itu. Di sini pencucian sebagai contoh di sini ada beberapa contoh bahan galian, ada timah ya, pasir besi dan seterusnya juga. Nah itu tadi. Jadi prekonsentrasinya dengan menggunakan beberapa peralatan. Jadi ada ya sebenarnya ini proses konsentrasi juga, tapi ibaratnya primary concentration di sini sudah sekunder, atau nanti dalam suatu proses yang lain seperti flotasi nanti juga kita belajar itu ada suatu proses recovery, jadi proses memperoleh ulang dari suatu proses tadi. Nah, istilahnya banyak nanti, ada scavenger, ya, ada cleaner, dan ada rogger, ya seperti itu. Itu sangat kompleks ya, dan dihubungkan dengan proses konsentrasi yang bertujuan untuk mendapatkan kadar setinggi mungkin dan perolehan juga setinggi mungkin. Yang kita inginkan kan seperti itu ya, memperoleh bijinya sebanyak mungkin, tapi kadarnya juga setinggi mungkin. Kalau kita punya banyak konsentratnya banyak, tapi kadarnya rendah, sama aja bohong kan, seperti itu ya. Nah itu tadi. Jadi itu yang kita inginkan, recovery tinggi, kadar juga tinggi ya, seperti itu. Itulah tujuan dari derajat liberasi. Nah ini kita ya ini sebagai contoh juga ya. Nah ini dari crushing, kemudian grinding, klasifikasi tadi ya, sizing tadi. Ya di sini tentunya ada screening ya. Nah, bisa kita terapkan screening juga tadi. Nah, ini sebagai contoh kemungkinan karena crushingnya diasumsikan dia bagus, maka hanya proses satu crushing dengan produkta yang bisa langsung digerus, ya bisa saja seperti ini ya. Nah itu sangat-sangat memungkinkan karena teknologi kan semakin berkembang. Nah ini ada flotasi, konsentrat, ada tiling. Nah tiling ini juga bukan hanya kita langsung buang ke kolam, tapi bisa kita masukkan ke suatu alat lagi namanya scavenger ya, seperti itu. Nah scavenger ini akan memperoleh lagi ya proses flotasi itu dengan lebih banyak tadi ya, itu tadi, tapi tentunya kadarnya rendah, tapi lumayan ya. Jadi kita sudah sangat memperoleh mineral berharga T kecilnya itu sedikit mungkin, jadi kita ambil konsentrat yang masih bisa, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian di sini juga ada lagi ya, ada proses rogger. Nah, alatnya rogger, prosesnya rogging, sama-sama flotasi, cuma dia tahap kedua dari flotasi kan, seperti itu. Ada cleaner juga. Nah itu tadi. Jadi ini bisa berkembang ya sesuai dengan bahan galian ya, dan juga sifat fisik dan juga fisik kimia dari bahan galian itu. Nah ini kita minimal suatu yang sangat sederhana ya. Tentunya kita proses mill treatment ini bukan berarti kita gerus, tapi kita cukup mereduksi, jadi ibaratnya seperti itu ya. Atau kita juga memperoleh yang halus, ibaratnya kita lewati tahapan di atasnya. Untuk apa? Untuk kita secara general, secara umum adalah untuk proses, kalau dia suatu logam, tentunya kita ingin proses melting ya kan. Nah ini belajar di metalurgi ya. Di metalurgi maka kita harus menggunakan suatu treatment penggerusan di sini. Istilahnya kan secara umum ini ya. Nah ini juga sama ini dengan yang di atas tadi ya, sudah di blok Bapak buat preparasi tadi, harusnya sudah tahu separasian nanti setelah UTS harus product handling. Ini juga sama ya. Oh ini berbeda. Nah ini ada beberapa tipe lagi ya kan, more elaborated flow sheet, jadi yang lebih berkembang lagi. Ini ada dua closed circuit. Nah ini closed circuit ya kan. Nah, produk kasarnya kita kembalikan lagi ke alat crusher. Nah seperti itu ya, yang halus kita grinding. Nah, produk upper flow-nya kita gerus kembali. Ini adalah akumulasi ya kan, akumulasi yang nanti kita sebut sebagai
CL, ya seperti itu. Atau beban edar, ya circulating load. Nah, ini, ya seperti itu. Kita pisahkan konsentrat dan tiling. Nah, ini kita lanjut ya dengan suatu yang di PDF tadi juga ada ya kan, seperti itu. Nah, ini nanti kita belajar contoh soal di sini. Nah, kita sudah belajar material balance juga kemarin, jadi kita PR-nya belum ya, PR-nya belum. Nah, yang kemarin, ada nggak yang ngerjakan tuh? F per C jadi apa? Nah, Saya Pak kita bisa buka, mungkin ya. menjawab pertanyaan yang Bapak berikan kemarin. Ya, apa? Kalau hasil yang saya dapat Pak, F per C sama F per C besar sama dengan T kecil kurang T kecil T kecil per kurang T T kecil kecil kurang per, T kecil Pak. ya, ya. Jadi dalam satu, ya betul ya. Jadi F per C sama dengan C min T, C ya, C min T dibagi F min T, ya, itu ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengerjakan berdasarkan beratnya, tapi kalau ada suatu soal dengan kadar semua, maka kita gunakan rumus yang kedua tadi, ya seperti itu. Maka bisa seperti itu, ya itu tadi. Nah, kita sekarang belajar perhitungan material balance ya dan juga metallurgical balance. Ini hanya secara teori gitu ya, seperti ini. Jadi kalau kita punya 1000 kilogram ya, 1000 kita anggap aja ini 1000 ton ya malah ya. 1000 ton, jadi 1000. Nah, ini harusnya sudah belajar juga ya short ton dengan long ton, tapi kita lewati saja dulu. Jadi ini kita punya 1000 ton. Ya kan, 1000 ton. Nah, maka akan menghasilkan 900 konsentrat, 900 ton konsentrat, maka tilingnya adalah 1000 dikurang 900, jadi seperti itu adalah 100. Atau secara matematis maka C plus T ini harus sama dengan umpannya, kan seperti itu ya di sini. Ada yang menanyakan di sini? Mudah ya. Nah, jangan lupa. Jadi kalau kita punya 100, ya di sininya 90, tentunya sininya 100 kurang 90, jadi 10 kan seperti itu ya. Jadi kalau ganti soal nggak usah bingung ya. Kadang di ujian masih banyak yang salah ya. Jadi itu secara material balance. Jadi input akan sama dengan output ya, seperti itu. Jangan berkurang sedikit pun, 0,01 juga jangan, jadi harus secara otomatis ya itu tadi. Nah, kalau kita lanjutkan dengan pemahaman metallurgical balance ya, F kali F sama dengan C kali C ditambah T kali T, ini kan sudah tadi juga ya kemarin juga. Nah, ini secara umum kalau kita punya kadar ya, kadar F-nya, F kecilnya, kadar F 2%, nah, kemudian diinginkan produk itu adalah 2,2% dan kadar dari limbah tiling itu 0,2%. Nah, secara matematis kita membuatnya seperti ini persamaannya, ya kan? Nah, 1000 ton tadi dikali 2%, kan seperti itu. Nah, 1000 kali 2 bagi 100 hasilnya 20. Ya, betul? 1000 kali 2% berapa? 20 ya. Nah, 20 ton. Nah, ini sudah 20 ton. Berarti ini adalah persamaan dari logamnya, dari yang kita sudah bahas yang pertama itu ya kan. Nah, F kali F, C kali C, T kali T itu sudah logam, sudah OR, ya kan, seperti itu. Jadi keseimbangan logam. Maka tadi itu keseimbangan material, ini sudah keseimbangan logam. Jadi OR balance ya, metallurgical balance itu ya di sini hasil dari perkalian ini. Nah, itu. Nah, nanti yang Bapak soalkan adalah biasanya mencari dua nilai yang belum diketahui. Nah, gimana tuh caranya kalau di matematika? Jadi di sini kan ada 6 ya, ada 6 variabel ya kan? 1 F-nya, 2 F kecil, C kecil, T, itu kan 6 variabel. Nah, itu tadi ya. Jadi ini dalam metallurgical balance ini kan ada 6 variabel nih ya. F besar, F kecil, C ini
Ini 6. Nah, nanti di soal itu umumnya kita mencari 2 variabel yang tidak diketahui. Bahkan sampai 3. Nah, itu tadi. Nah, seperti apa? Tentunya di matematika sudah belajar, ya kan? Ada proses eliminasi seperti yang kemarin itu, yang tadi si Abdul Rijal jawab. Nah, itu proses eliminasi. Ada juga substitusi, dan seterusnya tadi. Jadi kita membuat persamaan-persamaan untuk mencari variabel yang kita cari. Ya, nanti ada contoh soal. Nah, ini hanya basic dari suatu perhitungan metallurgical balance, ya. Nah, maka kita dapatkan logam di dalam umpan adalah sebanyak 20 ton. Nah, maka produk dari C, ya ini dari ini dia 19,8 ton. Dan tiling yang terbuang 0,2 ton. Artinya, ya ini masuk ke settling pond. Nah, itu tadi. Nah, ini kalau perusahaan besar, tadi itu yang Bapak bilang, maka ini biasanya ini tidak langsung dibuang ke umum, tapi dia disimpan dalam suatu kolam yang bisa suatu saat dikeringkan. Lalu kalau teknologi lebih maju dan juga harga logamnya naik, ini bisa kita olah kembali di tiling di sini. Ya, seperti itu. Tapi kalau produknya memang sudah produk limbahnya sudah sangat rendah, misalnya 0,00 sekian, ya itu sudah ikhlaskan saja. Ya, biasanya tidak kita olah lagi. Tapi kalau 0,2, biasanya apalagi kalau ada emasnya, akan sayang ya kalau kita langsung buang ke yang tidak bisa kita olah kembali. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, ini kalau secara balance sheet lagi, ya ini kalau kita lihat, maka berat tadi ya, 900, tilingnya 100, maka umpan 1000 ya. Ini kan maka sekarang seimbang. Kadar 2,2 sesuai soal. Nah, ini 2 ya, seperti ini. Ini juga seperti ini. Ada yang menanyakan? Mudah ya. Distribusi nilai. Ya, ini kan kita dari 20 ya, 19,8 dibagi 20 kali 100%. Nah, jadi 99% kan seperti itu. 0,2 dibagi 20 kali 100% tentunya 1% kan seperti itu. Oke. Ada yang menanyakan? Bapak minum dulu ya sebentar ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lewat chat, boleh langsung. Oke, kita lanjut. Ada yang bertanya? Ada yang menanyakan? Jadi ini keseimbangan metalurgi ya. Udah saja lah. Kalau tidak ada kita lanjutkan ini dulu dari grinding ya. Nah, ini mekanisme penggerusan. Nah, ini yang gambar yang kiri ini tentunya dengan untuk apa? Nah, ini yang kiri ini adalah mekanisme penggerusan untuk satu bola. Ingat ya. Jadi satu media. Jadi satu bola kalau kita masukkan dalam mill, maka kita putar. Ini kebetulan ini searah jarum jam ya. Nah, maka ada gaya-gaya yang bekerja dalam satu bola. Nah, kalau kecepatannya kritis, maka bola itu akan menempel pada dinding mill. Nah, itu tidak akan terjadi gaya yang tergambarkan di sini. Tapi kalau kita kurangi kecepatannya, kemarin sudah ya yang di video itu, kecepatannya kita kurangi 80%, jadi dia kecepatan cataracting, nah dia akan seperti ini. Dia akan pada titik ini akan jatuh, ya seperti ini. Nah, karena kecepatannya sudah dikurangi 80% dari kecepatan kritis. Kalau kecepatan kritis dia akan menempel terus. Nah, maka tidak terjadi penggerusan. Jadi kalau kecepatan kritis itu tidak akan menghasilkan penggerusan. Contohnya kemarin saya contohkan kalau tong setan itu ya kan, tong setan dia tidak jatuh, berarti dia kecepatan kritis atau menempel terus motornya itu, ya seperti itu. Dikurangi, dia akan menurun, ya kan, semakin ke bawah. Nah, mau dicoba juga boleh, ya. Nah,
Tapi resiko sendiri ya kalau itu. Nah, kemudian kalau kita kurangi lagi 60, ya kemungkinan di sini akan jatuh. Nah, ini bola-bola yang tadi satu jatuh, ini ada gaya tumbuk ya kan seperti itu. Nah, dia akan menjatuhkan dari media yang lain kan seperti itu kalau ada bola-bola lain. Ini satu bola ya. Nah, kalau kita lihat maka di sini ada FG, ada FC. FG itu apa? Ayo, siapa yang bisa? FG apa di sini FG? Kalau belajar fisika pasti tahu. Ada tuh. Gaya Apa FG? gravitasi, Pak. Ya, gaya gravitasi itu adalah gaya berat normal ya, seperti itu. Nah, kalau FC sentrifugal ya, seperti itu. Nah, ini ada gaya berat normal. Jadi kalau di sini gaya berat normal akan habis ya kan, akan sama dengan gaya sentrifugalnya, maka dia akan jatuh seperti itu dan seterusnya. Nah, ini selama proses perjalanan dari proses jatuh di koordinat 1, maka dia akan terjadi proses penggerusan ya kan, sampai pada koordinat 2. Nah, di sini ini akan menggerus ya kan, seperti itu. Ini hanya satu bola dulu. Kalau 2 bola dan banyak bola tadi, hampir 30% medianya bolanya, kemudian bahan galiannya sepertiga juga, jadi bolanya sepertiga. Kita bayangkan apa yang terjadi, maka seperti pada penggambaran di gambar yang sebelah kanan, nah seperti ini. Maka akan terjadi suatu kontinuitas dari proses penggerusan itu. Nah, ini kan berputar terus ya, seperti yang kemarin kita lihat di video atau yang Bapak share itu. Nah, seperti ini. Nah, ini maka yang putih ini ruang kosong ya, yang sepertiga itu. Nah, ini akan terjadi proses pembentukan dari zona-zona yang berdasarkan ukurannya. Nah, di sini zona katarakting. Itu tadi ya, dia jatuh ya, menjatuhkan. Nah, ini. Karena ada gaya gravitasi tadi, gaya berat normal, maka dia saling menghantam, ya, saling pecah, ya kan, saling bertabrakan dan seterusnya seperti ini. Nah, ini kemudian ada proses shearing layer. Nah, semakin ke sini dia semakin kecil gayanya tentunya. Yang terbesar adalah pada major grinding di sini, ya. Nah, ini zona 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, itu yang dikatakan major grinding zone. Jadi ini proses penggerusan yang benar-benar terjadi. Jadi antara 1 ke 2, 2 ke 3. Tapi yang terbesar tentunya dari 1 ke 2. Kan seperti itu. Ya. Karena gaya berat normal tadi, gaya gravitasi yang maksimal, dan juga gaya sentrifugal yang maksimal. Jadi terbesar di titik 2. Nah, naik dari 2 ke 3, ya tentunya semakin berkurang. Ya kan? Ke sini juga semakin berkurang. Maka tapi ini tetap dari 1, 2, 3 sampai ke 4, ini kita namakan sebagai sharing layer. Jadi proses penggerusan berdasarkan gaya gesek, gaya shearing tadi ya, dan seterusnya. Jadi itu banyak bekerja. Nah, yang terbesar adalah di sini ya. Nah, kalau di sini ya ini ya, antara 1 dengan 3 ini. Itu major grinding. Ada zona impact zone. Nah, zona impact zone yang ini kecil saja di 1 di sini. Ini adalah zona tadi tumbuk ya, zona impact. Nah, jadi jatuh, menjatuhkan satu sama lain atau dengan media lain, atau juga keduanya seperti itu. Nah, ini prosesnya. Nah, ini yang tidak ada proses penggerusan di sini ya, kosong nih di tengah dengan katarakting di sini, seperti itu. Nah, kalau kita tambah kecepatannya, dia akan naik juga ya, zona kataraktingnya seperti itu. Kalau kecepatan kritis, maka dia akan menempel semua di sini, zona di tengah kosong ya. Maka proses penggerusannya tidak efisien. Nah, yang tergerus juga akan sedikit. Nah, itu yang kita lakukan di laboratorium. Oke, ada yang menanyakan? Ini adalah mekanisme dari suatu penggerusan. Kalau ada pertanyaan ini, ya ini digambar biasanya, maka diceritakan ya. Nah, di sini gaya berat normal seperti apa. Nah, ini kan bisa kita ceritakan ya kan. Penambahan gaya berat normal atau gaya gravitasi ditambah dengan gaya sentrifugalnya berdasarkan sudut jatuh. Nah, ini akan memberikan suatu gaya impact yang terbesar. Kemudian menuju kedua akan terjadi proses penggerusan berdasarkan gaya shearing ya,
Itu tadi gaya gesek. Nah, kemudian ketiga naik dan menuju keempat dia akan mempunyai gaya yang nol, ya kan, seperti itu, karena gaya berat normalnya akan sama dengan gaya sentrifugal jadi nol, maka material itu akan jatuh atau media dan material akan jatuh seperti itu. Ya. Nah, ini zona-zonanya bisa disebutkan ya seperti itu. Ada zona sharing layer, tumbling layer, nah, kemudian impact zone ya seperti itu. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada yang menanyakan? Mudah ya. Jadi ini satu bola, yang gambar kiri ini gaya dengan satu bola, lalu di sini adalah dengan jumlah bola normal. Bola normal itu tadi apa? 30% lah ya, sepertiga dari media, sepertiga bahan galiannya, sepertiganya ruang kosong. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau mau maksimum tadi ya tentunya harus kita ikuti ya. Nah, tadi maksimal adalah 85% ya, jumlah antara media ditambah dengan bahan galiannya. Jadi yang ruang kosongnya maksimal 15% ya kan, kalau kita ikuti teori yang ada. Kalau penuh Pak, ya lama sekali halusnya nanti ya, dia muter-muter saja di dalam tanpa ada ruang kosong itu tadi. Itu juga kita coba ya, Bapak iseng di lab juga kadang nyoba juga tuh ya, itu tadi kurang kerjaan ya, maka hasilnya akan masih kasar, dan kalau kita mau halus waktunya panjang ya. Nah itu tentunya pemborosan dari energi kan seperti itu. Oke, ada yang menanyakan? Mudah ya. Nah ini tapi kalau ini teori, tapi ini arah putarnya berlawanan ya. Nah tadi itu kan searah jarum jam, kalau ini berlawanan arah jarum jam, tapi kurang lebih sama. Nah jadi jatuhnya di sini tadi, jadi titik satunya di sini, 2 di sini, 3, dan di sini 4. Nah ini karena arah putarnya berlawanan. Nah, jadi kita harus pintar ya, pandai-pandai melihat suatu prosesnya. Ya, jadi ini kebalikan. Ini lebih lengkap lagi. Tapi sama dengan tadi, ya kan? Cuma di sini tidak disebutkan major grinding. Nah, major grinding tetap di sini, ya kan? Antara titik koordinat 1, 2, dan 3 tadi, ya, seperti itu. Ini kalau kita lihat juga ini proses cataracting. Kecepatannya sekitar berapa? 80% dari kecepatan kritis ya, karena sama tadi di sini posisinya. Kalau 85 kemungkinan bisa di sini ya. Nah, di sini jatuhnya. Seperti itu. Jadi tergantung dari hasil penelitian bahan galian kita ya. Nah, kalau kita coba sekian lama dengan tadi optimal volumenya seperti apa dan seterusnya tadi, itu yang kita lakukan di laboratorium ya. Ada yang menanyakan? Ini sama ya, kurang lebih hanya gambarnya yang berdasarkan arah putar mil yang berlawanan dengan jarum jam. Jadi arah putarnya ke kiri ya, kasih tanda. Kalau tadi kan ke kanan ya, searah jarum jam, kalau ini berlawanan jarum jam. Nah ini ya, cross section, throat mill, towing ball movement. Jadi ini sudah jumlah medianya normal kita asumsikan ya. Tapi kalau yang mekanisme tadi hanya untuk satu bola. Nah ini kan juga sudah ya, sudah ada di gambar. Jadi ini kita section. Nah kurang lebih seperti ini ya, volume dari suatu ball mill. Kita asumsikan ini 2/3-nya, ruang kosongnya sepertiga. Nah ini kalau dimodifikasi suatu linernya. Jadi liner di sini menggunakan grate ya, grate itu seperti fungsi screen. Nah ini ada fine screen, coarse screen, jadi ayakan kasar, ayakan halus. Nah ini juga bisa kita modifikasi seperti ini. Ini akan menghasilkan suatu produk yang berbeda, ya kan, seperti itu. Nah ya tentunya alatnya biasanya akan lebih mahal ya. Nah jadi dia produk dari grinding, tapi mempunyai produk sama dengan classifier tadi, ada kasar dan halus ya, seperti itu. Nah ini kita modifikasi linernya, bisa juga seperti itu. Nah ini liner-liner yang biasanya diperjualbelikan untuk macam-macam tipe ya, baik dia bahan galian yang
tadi apa basah dengan kandungan moisture tertentu, oh pakai yang bergerigi ya seperti itu biar tidak lengket juga bisa. Nah itu bisa kita lakukan ya. Biasanya kita konsultasi ke mana ke perusahaan itu, pabrikan itu biasanya kita diberikan yang sesuai dengan bahan galian kita. Tapi secara umum, nah ini ya mail liner dibuat dengan berbagai bentuk, tapi secara umum ada 3 kelompok yang utama, yaitu smooth, grade ya, grade termasuk yang tadi itu dengan beberapa ukuran yang dihasilkan dan lifting liner ya. Nah ini jangan lupa ya seperti itu. Nah ini kemudian kita untuk menuju suatu sirkuit ya ini sama juga ya. Kita pakai suatu sirkuit closed circuit, jadi gabungan antara open circuit dengan closed circuit. Yang pertama kita ada sirkuit reduksi ukuran yang konvensional. Konvensional itu artinya paling banyak gitu ya, atau awal-awal digunakan. Nah, jadi kita masih menggunakan beberapa tahapan dari crushing. Nah ini, jadi ini yang lama lah ya. Kita ibaratnya kita masih menggunakan 3 tahap crushing, ada primary, secondary dengan tersier. Nah, ini. Jadi primary ini contohnya bisa kemarin jauh crusher, giratory crusher ya. Secondary juga bisa masih menggunakan itu, tapi contoh dari gambar di sini ini adalah tipe dari giratory crusher juga, bisa juga cone crusher juga bisa ya seperti itu. Tapi kalau cone biasanya umumnya ini cone ya, tipe cone ya. Tipe cone crusher, lalu di sini bisa impact crusher seperti itu. Nah, ini kemudian di sini masih open. Nah, dari crushing menuju ke penggerusan kita ayak ya kan. Nah, ini katakanlah ini 2 produk ataupun 3 bisa. Nah, ini 2, maka yang kasar kita kembalikan lagi menuju ke impact crusher seperti itu. Nah, ini akan menjadi perhitungan akumulasi atau beban edar atau circulating load. Ya kan seperti itu. Jadi yang kasar produk dari screen kita kembalikan untuk diremuk ulang. Nah, undersize-nya langsung kita grinding dengan rod mill, ya kan? Hasil rod mill masuk ke ball mill. Nah, ball mill ada 2. Ada 1 ya, produk ball mill. Nah, itu akan menghasilkan produk lalu kita klasifikasi di sini atau dengan classifier. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya, ini adalah contoh dari hydrocyclone ya, hydrocyclone. Nah, itu tadi. Hydrocyclone banyak ya, tergantung dari penggunaannya, tapi umumnya kalau klasifikasi dia hanya menggunakan air. Jadi namanya water only cyclone ya, tapi tipenya hydrocyclone. Nah, ini akan menghasilkan 2 produk underflow dengan upperflow ya kan seperti itu. Underflow berupa produk ya, namanya underflow tapi dia berupa produk ya. Underflow dia yang kasar ya kan, upperflow yang halus. Yang produk ini upperflow jadi ada di atas ya, aliran upper ya, upperflow produk. Jadi kebanyakan mikir size tadi ya. Upperflow dia yang halus, slime akan menjadi produk. Underflow masih kasar, kita gerus ulang masuk ke ball mill. Jadi ada 2 closed circuit di sini ya kan, antara crushing dengan screen, ada ball mill dengan classifier tadi. Nah, yang sulit tadi adalah di sini karena kita ball mill-nya itu menggunakan metode basah, maka kita harus menghitung kebutuhan dari penambahan air tadi. Ya, karena basah, airnya itu harus sesuai persen solid yang disyaratkan. Nah, umumnya tadi sekitar 30-40% solid. Nah, ada yang belum tahu persen solid rumusnya? Ada yang tahu enggak? Persen solid? Siapa? Yang sudah tahu atau yang belum tahu persen solid? Tugas baca ya, itu tadi sudah belajar Mekton, lingkungan tambang macam-macam, masa enggak tahu persen solid? Ya, ini yang konvensional. Jadi ada 2 proses closed circuit di sini. Nah, yang kedua autogenous yang Bapak bilang itu. Autogenous umumnya dia tidak menggunakan tambahan media lain berupa
ditanyakan Abdul Rizal kalau nggak salah kemarin, Pak, apakah harus selalu memanjang? Tidak ya. Nah, autogenusnya seperti ini, makanya Bapak kemarin cari itu ya. Ini yang ada di Freeport seperti ini, bukan hanya Freeport ya, semua tambang emas, tembaga umumnya untuk proses penggerusan dia menggunakan tipe seperti ini. Jadi autogenus itu lebarnya tidak kecil, tapi diameternya besar. Ini kan diameter ya, ini bulat ya, seperti itu. Nah itu tadi. Ini kita cross section. Jadi ini autogenous mill. Ini hanya primary crusher masuk ke autogenous mill, ya langsung menghasilkan produk masuk ke classifier. Nah, classifiernya ada dua, ada upper flow sebagai produk, underflow-nya yang kita close circuit ya masuk ke mill kembali seperti itu. Nah, jadi ini bisa kita lakukan ya. Kemudian yang ketiga adalah ini autogenous dengan grinding ukuran halus yang terpisah. Jadi kita memerlukan suatu alat baru lagi. Nah ini, jadi hanya menambahkan ini ya dari screen, ball mill atau pebble mill dan juga klasifiernya kan sama ya tadi ya. Jadi kita hanya menambahkan screen dengan ball mill kedua, ibaratnya seperti itu ya itu tadi. Jadi mempercepat proses penggerusan. Walaupun di sini juga kita kembalikan lagi ukuran yang kasar, kita kembalikan ke autogenous mill, yang halus kita gerus lagi dengan alat baru dari ball mill ya, atau pebble mill, lalu baru kita klasifikasikan menghasilkan overflow produk dan underflow yang kita kembalikan sebagai beban edar. Jadi seperti itu. Ada yang menanyakan? Ini kalau secara partikel distribusi partikelnya secara closed circuit ya kurang lebih juga seperti ini ya. Oke, ada yang menanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Pak Abdul Rizal. Tadi kalau nggak salah itu ada yang